Nah, kesempatan pagi hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan. Ini saya juga ambil dari apa personal devotion saya dan apa yang saya juga renungkan dari pembacaan Alkitab setiap hari saya. Nah, kita semua kan kepingin ya jadi bahagia. Semua orang mau bahagia. Orang muda kepingin happy, orang dewasa muda juga kepingin happy, orang yang tua juga kepingin happy. Nah, saya merenungkan dari satu khotbah Yesus di atas bukit. Dan dia mengajarkan, mau bahagia? Nah, Yesus bilang, let me tell you, siapa yang bahagia? Dan apa yang bisa bikin kita bahagia? Nah, Matius pasal yang kelima, ayat yang ketiga. Ini satu aja kita lihat, karena kan ada banyak gitu ya. Satu aja di situ dibilang gini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Nah, pagi hari ini kita renungin sedikit ya tentang kalimat Yesus ini. Sebagian kita juga pasti akan bingung. Kok miskin dibilang bahagia? How can? Padahal nggak satupun kita mau miskin. Saya juga nggak mau jadi miskin. Tapi ayatnya bilang gitu, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Dulu waktu kecil saya mikir ya, apa ya Tuhan, masa ikut Tuhan harus jadi miskin ya? Masa ikut Tuhan itu malah miskin gitu. Nah, tapi gimana dong artinya ini gitu? Waktu saya baca ini dalam perjalanan devotion saya, oh akhirnya kita pelajarin gitu. Karena kan ada kutipan sekuler ya, yang berkata gini, kalau kamu lahir miskin nggak apa-apa, tapi jangan mati miskin, katanya gitu. Itu kan kutipan sekuler ya. Eee, Lahir miskin ya kita nggak bisa apa-apa gitu loh. Tapi kalau mati miskin, ya itu kan keputusan dan pilihan kita gitu. Lahir di keluarga miskin, ya bukan salah kita, bukan pilihan kita. Tapi jadi keluarga yang lebih baik bagi anak-anak kita, itu ada di tangan kita gitu. Nah ini kok miskin gitu. Berbahagialah yang miskin, apa artinya gitu. Nah kita lihat ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau miskin secara ekonomi, ini yang kita renungkan ya. Miskin secara ekonomi kan artinya kita tuh punya sedikit materi, nggak punya banyak sumber katanya gitu. Atau tidak punya banyak talenta, atau tidak punya banyak skill. Nah, di pemandangan dunia, nilai kita itu seakan kecil. Bahkan mungkin dunia merendahkan kita. Karena apa? Sedikit materinya. Tidak banyak sumbernya. Wah, tidak bisa apa-apa. Tidak punya skill gitu kan. Itu secara ekonomi ya, miskin. Nah, miskin secara sosial ya. Kadang kita itu misalnya gini, jadi orang yang mungkin minder, terus kemudian dianggap di bawah. Miskin secara sosial mungkin ditinggalkan atau dikucilkan atau tidak dianggap gitu. Itu miskin secara sosial. Nah, apa hubungannya dengan miskin secara rohani? Karena ayat ini kan bilang gitu. Berbahagialah orang yang miskin bukan di hadapan manusia kok, di hadapan Tuhan. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Nah, miskin secara rohani artinya adalah gini, kita tuh nggak bisa apa-apa untuk diterima Tuhan. Kita tuh tidak punya nilai karena dosa.
Kita ini seharusnya itu buruk karena dosa. Harusnya kita nggak layak, harusnya kita tidak pantas. Dan kita tidak bisa apa-apa untuk lepas dan keluar dari dosa. Nah, itu miskin secara rohani. Nah, tapi kenapa kok disebut berbahagia? Wah, waktu saya merenungkan ini, siap-siap ya, ini putar baliknya, dan ini dahsyat kabar anugerahnya. Disebut bahagia karena gini, waktu kita nggak bisa apa-apa untuk diterima Tuhan, Tuhan yang terima kita. Waktu kita tidak punya nilai, karena apa? Semua manusia berbuat dosa, itu kata Paulus. Kita berbahagia karena Tuhan buat kita berharga. Waktu kita terpuruk dalam dosa, karena dosa. Dan kita bilang, Tuhan, aku nggak punya kekuatan ini. Kita disebut berbahagia karena gini, Tuhan yang angkat dan pulihkan kita. Waktu kita tidak layak, bukan kita bisa melayakkan diri, enggak. Karena kita miskin secara rohani. Kita disebut berbahagia karena Tuhan yang layakkan kita. Wah, waktu mikir-mikir, ya benar ya Tuhan ya. Ya miskin kita ini memang. Di hadapan Tuhan, kita nggak pantas. Tapi kita disebut berbahagia. Karena apa? Tuhan yang membuat kita pantas. Waktu kekuatan kita nggak bisa lepas dari dosa. Miskin kan? Nggak punya kekuatan. Nggak punya sumber yang cukup banyak. Tapi disebut berbahagia di hadapan Tuhan karena apa? Tuhan yang menang di salib supaya kita dilepaskan dan keluar dari dosa-dosa kita. Makanya Paulus dia bilang gini di Roma 5 ayat 6. Waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Waktu kita masih lemah, bukan waktu kita udah sedikit kuat, bukan waktu kita sedikit mampu. Enggak. Waktu kita masih lemah, kata Paulus ini ya, Roma 5. Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Jadi apa ya artinya miskin rohani ini? Miskin rohani itu ini. Kita nggak bisa apa-apa untuk diterima Tuhan. Kita nggak punya nilai yang baik karena dosa. Kita terpuruk. Harusnya kita nggak layak. Harusnya kita nggak pantas. Nggak punya kuasa untuk keluar dari dosa. Nah, orang yang sadar ini, kata Tuhan, berbahagia. Karena apa? Kita itu punya kerendahan hati untuk menghampiri Tuhan. Tuhan, aku nggak bisa. Tapi Tuhan bisa. Kita itu selalu datang sama Tuhan bukan dengan kegagahan kita. Tapi selalu datang sama Tuhan dengan kerendahan hati kita. Kita di momen kita sadar itu ya, apapun prestasi hidup kita ya, apapun pencapaian kita, apapun yang Tuhan izinkan terjadi sama kita yang baik-baik, yang hebat-hebat, yang mungkin di pemandangan dunia keren. Tapi kalau kita datang sama Tuhan, Tuhan, aku ini orang biasa loh ya. Karena aku ini nggak layak, Tuhan yang layakkan aku. Makanya aku bisa ngalamin ini semua. Itu loh, kita berbahagia. Karena kita ngandalin Tuhan. Karena kita selalu tahu kalau nggak karena Tuhan. Karena kita selalu sadar kalau bukan karena Tuhan, siapa kita ini. Makanya apapun pencapaian kita, apapun yang Tuhan izinkan, yang baik-baik pun terjadi sama kita, berbahagialah. Kita itu yang miskin di hadapan Allah. Artinya apa? Selalu kita sadar kalau nggak karena Tuhan kita bukan siapa-siapa. Kalau nggak karena Tuhan kita nggak layak. Tapi karena Tuhan kita dilayakkan. Makanya ya kalau nyanyi lagu itu ya. Siapakah aku ini Tuhan? Itu selalu bikin nangis ya. Siapa kita? Jadi biji matamu. Mau apa kita bisa balas apa?
Makanya balasnya apa? Hanya puji dan sembah. Kasih pelayanan kita yang terbaik, penghormatan kita yang terbaik untuk Tuhan, kesetiaan kita yang terbaik untuk Tuhan. Nah, eh, ketika kita merenungkan ini, tapi nggak jarang ya, ini yang saya renungkan juga. Kita tuh datang sama Tuhan dengan middle class mentality. Kalau hidup di Amerika kan tahu ya middle class mentality. Bisa banget ya enggak bisa ya enggak. Setengah-setengah gitu. Nah, kadang kita itu gitu loh sebagai manusia. Seakan-akan, ya aku sudah bisa. Aku nggak butuh Tuhan. Tuhan yang butuh aku. Loh Tuhan ya, aku jelek-jelek gini ya cukup mampu. Ya aku nggak perlu Tuhan. Tuhan yang perlu aku. Tuhan aku nggak jelek-jelek amat lah. Ya middle lah Tuhan. Middle class mentality gitu. Aku nggak perlu Tuhan kok. Ya nggak jelek-jelek amat lah. I'm not so bad. I'm not that bad. Like God is only like for for bad people or maybe people who wants to be good, but I'm not that bad. I'm okay. Jadi kita tuh kayak sama Tuhan tuh kayak ya nggak terlalu butuh banget gitu. God, I'm not so bad. People respect me. Ya aku sih nggak hebat banget, jelek banget. Ya enggak, I'm just okay, God. But people still respect me for, who I am. Jadi kayak kita tuh kayak nggak perlu Tuhan. Middle class mentality. Tapi di sini kita diajarin berbagi orang miskin di hadapan Tuhan. Alias apa? Tiap kali kita datang, kita bilang, Tuhan, aku nggak bisa apa-apa loh untuk diterima Tuhan. Tapi kita berbahagia karena apa? Tuhan yang terima kita. Tuhan, aku nggak punya nilai yang bagus-bagus ya apa loh Tuhan. Di hadapan Tuhan loh ya. Karena apa? Karena aku ini orang yang tadinya berdosa. Tapi kita bahagia karena apa? Tuhan yang buat kita berharga. Waktu kita terpuruk dalam keburukan kita, ya Tuhan, sorry Tuhan, aku ini orang yang masih gini. Tapi kita bahagia karena apa? Tuhan yang angkat dan pulihkan kita. Harusnya kita nggak layak. Kita bahagia karena Tuhan yang layakkan kita. Nah pagi hari ini, yuk di perenungan kita pagi hari ini saya nggak panjang lebar. Setiap kali datang sama Tuhan ya, jangan bawa mental middle class. Hebat ya belum, jelek ya enggak. Tapi kita datang sama Tuhan selalu. Tuhan, siapa aku ini? Kalau Tuhan anggap aku biji matamu, semua karena kebaikan Tuhan aja. Jadi pagi hari ini, waktu kita datang di momen ini, akhirnya kita bisa apa? Bersyukur. Tuhan terima kita. Justru dia itu mau orang yang datang dengan apa? Kerendahan hati, benar nggak sih? Bukan dengan hati yang Tuhan, I'm not so bad kok ya, aku datang ya apa ya doa pagi ya diajak ya ikutlah gitu. Enggak. Tapi kita datang benar-benar karena apa? Tuhan, ya aku perlu Tuhan. Sehebat-hebatnya kita, perusahaan boleh banyak, terkenal boleh luar biasa, pencapaian boleh hebat, duit boleh banyak. Tetap waktu datang sama Tuhan, Tuhan, aku bersyukur ya, nggak layak dilayakkan. Nggak pantas dipantaskan. Tiap pagi kita bangun bersyukur. Akhirnya apa? Kita jadi orang yang diubahkan semakin seperti Kristus. Hebat ya nggak jadi sombong. Belum hebat juga nggak perlu minder. Karena apa? Karena hati kita itu Kristus. Miskin di hadapan Allah. Berbahagia. Mempunyai kerajaan surga. Nah, tiap hari kita datang sama Tuhan ya. Sehebat apapun pencapaian kita, selalu gini, akui kekurangan kita. Orang hebat makin banyak loh kekurangannya kan. Makin kelihatannya wah, makin juga kita perlu menyadari banyak juga tetap kekurangan kita. Jadi kita datang sama Tuhan terus, Tuhan, datang dengan hati yang hancur,
hati yang berharap, and God loves the broken hearted. Tuhan tuh cinta dan terima kita yang datang dengan hati yang hancur.